Jadi kalau kita mengetahui guru kita salah, ingatkan. Betul. Ingatkan. Kita sebagai murid adalah orang pertama dan orang yang paling hak untuk mengingatkan guru kita. Dulu kisahnya kan Bank BCA, tanah itu milik Bank BCA dan Bank BCA memperluas gedung. Tapi di belakang bank itu kalau tidak salah ada sebuah makam tua yang diyakini masyarakat. Akhirnya dikeduk digali dan memang betul ada jasadnya di situ. Ada. Akhirnya Bank BCA kan takut, Bank BCA Semarang itu ya. Di daerah mana lupa saya. Oh, Depok Semarang. Orang Semarang tahu lah nanti. Nah, itu ada jasadnya, ada kain morinya. Kemudian ditanyakan ke Abah. Nah, kalau tidak salah cerita yang saya dapat, Abah langsung bilang, oh ini makamnya kakekku, Habib Toha bin Muhammad bin Yahya. Akhirnya lalu dibangunlah sebuah makam megah di situ. Makamnya cuma satu, tapi kalau jenengan ke sana hari ini atau lihat saja di Google Map foto-fotonya, makamnya jadi dua, beranak dalam kubur. Terlalu ugal-ugalan kalau menurut saya. Contohnya seperti ya, oh saya mursyid, nah pakai ini pakai saya mursyid, nah bawa tasbih. Yang namanya mursyid itu ya sudah wusulillallah. Namanya wusulillallah ya tahu ini makamnya siapa. Oh ini pasti makamnya itu. Karena saya mursyid, kamu harus manut. Mengenai Jatma ini saya masih kurang paham dan kurang begitu mendetail terkait sejarahnya. Cuman saya sering mendapatkan video yang mengatakan bahwasannya Bayi Halwani ini bernafsu untuk mengambil Jatman. Untuk selanjutnya ini Gus, ini yang sangat fenomenal Gus ya. Karena seorang tokoh sufi dunia Gus ya, yang dulu kita sudah tahu betul lah ya, jenengan masih mau berkomentar monggo, tapi ini saya ingin jenengan ikut berkomentar tentang hal ini. Ada tokoh sufi dunia ya, yang Dulu kita tahu betul menjadi Watimpres, terus menjadi ketua Jatman. dengan polemik nasab ininya dengan adanya polemik nasab ini bergulir, Dengan berjalannya waktu, akhirnya kita pernah terus terang kami meng-up dan menemukan sebuah edaran, ternyata Jatman ini adalah didaftarkan oleh beliau Kementerian Hukum dan HAM, gitu kan. Lah pada akhirnya organisasi terbesar NU ini mengambil alih kembali Jatman agar kembali ke rumahnya. Dan anehnya sekarang tokoh sufi tersebut, sebutlah Habib Lutfi bin Yahya, sekarang mendirikan sebuah jam'iyah jam'iyah ahli thariqah al-mu'tabarah ahli sunnah wal jamaah. Menurut panjenengan ya, dengan kebijaksanaan penilaian panjenengan seperti apa? Monggo. Baik, ini kembali saya secara pribadi tidak membawa naat dan saya tidak mengatasnamakan naat. Ini pribadi saya. Kalau kita melihat konteks sejarah ya, Jatma yang baru saja kemarin viral didirikan oleh Habib Lutfi, Jatma ini bisa dikatakan kalau bahasa kasar itu pecahan dari Jatman. Ini kita bicara sejarah dulu. Jatma pecahan dari Jatman. Jatman pecahan dari Jatmi. Jatmi pecahan dari JATM. Apa itu? Jatem apa itu? Itulah pokoknya. JATM gitu lah ya. Nah, ini kalau kita bicara sejarah ya, namanya organisasi tuh ya pasti bisa pecah begitu aja. NU saja dulu pernah ada NU garis lurus. Ada, iya seperti itu. Terus ada lagi apa namanya dulu, lupa kok saya. Astagfirullah, lupa saya. Nah, jadi pada intinya mengenai Jatma ini saya masih kurang paham dan kurang begitu mendetail terkait sejarahnya. Cuman saya sering mendapatkan video yang mengatakan bahwasannya Bayi Halwani ini bernafsu untuk mengambil Jatman. Nah, saya ingin bicara di konteks itu sajalah.
sebenarnya Mbah Khalwani ini kalau menurut saya dari apa yang beliau katakan ini bukan bernafsu mengambil Jatman, mengakuisisi atau mengambil alih, itu tidak. Tapi narasi yang dikembangkan oleh pendereknya Abah, pengikutnya Abah, entah ini betul-betul pengikut Abah Lutfi ya maksudnya ya, atau bukan, saya kurang tahu. Narasi yang sering saya temui yang dikembangkan oleh pengikutnya Abah itu Mbah Khalwani Merjan itu dengan nafsunya mengambil alih Jatman. Padahal kalau kita semua pahami secara lisan, secara ya memang ada pemotongan sejarah di situ. Betul-betul ada pemotongan sejarah dan ada pergerakan Jatman yang terlalu ugal-ugalan kalau menurut saya. Contohnya seperti ya, oh saya mursyid, nah pakai ini, pakai saya mursyid, nah bawa tasbih. Yang namanya mursyid itu ya sudah wusulillallah. Namanya wusulillallah ya tahu ini makamnya siapa. Oh ini pasti makamnya itu. Karena saya mursyid, kamu harus manut. Ada gerakan seperti itu. Oke. Nah, dan kalau katanya orang-orang, saya juga kurang paham. Ini gerakan ini terdapat di dalam Petanesia. Mohon maaf ya kalau saya salah, karena saya hanya mengikuti media saja. Pergerakan ini ada di dalam Petanesia. Nah, lalu karena terlalu galugalan seperti ini ya memang perlu diambil alih sebenarnya. Bukan salah, tapi ya memang harus diambil alih, karena ini kalau enggak, mohon maaf kalau enggak diambil alih, apalagi kemarin saya juga lihat video itu sudah mendirikan Kemenkumham sendiri. Ini secara organisasi enggak baik kalau Banom itu mendirikan Kemenkumham sendiri, itu enggak baik sebenarnya. Anak itu ya harus ikut ibunya. Jangan sampai anak ini lepas dari ibunya maksudnya NU ya maksudnya. Apalagi sampai mendirikan Kemenkumham sendiri, itu fatal sekali. Secara organisasi sudah tidak baik gitu. Nah, akhirnya dilakukanlah mediasi PBNU yang kalau tidak salah itu terjadi pertemuan pengurus Jatman dengan PBNU di Hotel Jawa Timur pada waktu itu. Di media kan banyak itu. Nah, akhirnya Jatman ini diambil alih ke PBNU lewat di Boyolali Keman, di asrama di Donohudan. Asrama Haji Donohudan. Ya di situlah pokoknya Donohudan Boyolali. Saya juga sering lewat situ dulu ketika saya di Solo. Dan saya ini sebenarnya pengurus Jatman. Jangan pengurus Jatman. Pengurus Jatman Surakarta. SK-nya ada. Sampai sekarang? Tak tahu sekarang kan ada pertemuan di Donohudan itu kan. Nah, sebelum pertemuan Donohudan itu saya itu pengurus Jatman ya teman-teman. Tanya saja, ini grup WA-nya masih ada kayaknya. Dulu saya di Solo, saya dimasukkan Jatman sama seorang kiai dari Madura namanya Kiai Royali, dan saya ada di barisan LBM, Lembaga Basul Masail di Jatman Surakarta. Seperti itu. Lalu kembali ke konteks Abah Lutfi. Ya kalau mendirikan Jam'iyah Thariqah sendiri saya tidak mempermasalahkan itu. Yang namanya orang wiritan kan ya mau majelis apapun, mau Jam'iyah apapun ya bebas-bebas saja kan, mau berthariqah bebas-bebas saja. Bahkan senang kalau ada orang wiritan tuh senang. Tapi ya tolong jangan suka menerawang gitu aja. Jangan suka menerawang, karena ada jejak digital yaitu makamnya Mbah Depok yang hari ini jadi makam Habib Toha bin Muhammad bin Yahya. Itu silakan cari ya teman-teman, nanti makam Habib Toha bin Muhammad bin Yahya Mbah Depok Semarang. Itu makam itu pertama kali ditemukan cuma satu ya, kepala sama kaki gitu aja. Tapi kalau jenengan sekarang ke sana makamnya itu beranak jadi dua. Mbah siapa ya? Mbah Depok. Mbah Depok. Depok. Berarti tulisannya DEPO. DEPOK. Depok, Mbah Depok. Kalau Banyumas Depok. Nah, Depok. Itu ya itu katanya itu kan dulu kisahnya kan Bank BCA. Tanah itu milik Bank BCA dan Bank BCA memperluas gedung. Tapi di belakang bank itu kalau tidak salah ada sebuah makam tua yang diyakini masyarakat. Akhirnya dikeduk digali, dan yang betul ada jasadnya di situ. Ada. Akhirnya Bank BCA kan takut, Bank BCA Semarang itu ya, di daerah mana lupa saya. Depok Semarang. Orang Semarang tahu lah nanti. Nah, itu ada jasadnya, ada kain morinya. Kemudian ditanyakan ke Abah. Nah,
Kalau tidak salah cerita yang saya dapat, Abah langsung bilang, oh ini makamnya kakekku, Habib Toha bin Muhammad bin Yahya. Akhirnya tanah itu dimerdekakan atau dibeli oleh Pemkot kalau tidak salah ya. Lalu dibangunlah sebuah makam megah di situ. Makamnya cuma satu, tapi kalau jenengan ke sana hari ini atau lihat saja di Google Map foto-fotonya, makamnya jadi dua, beranak dalam kubur. Padahal aslinya memang satu. Satu, cuma waktu digali memang ternyata satu. kalau di jumlahnya enggak tahu ya berapa. Yang makamnya itu cuma satu, dibangun pun masih satu ketika pembangunan itu. Sekarang sudah megah kok ada dua. Nah ini saya kok bisa begitu gitu loh. Nah lalu untuk pengikutnya Abah sebenarnya ya istiqomahlah di barisan guru-guru kalian. Akan tetapi saya pernah ketemu seorang mursyid, saya tidak menyebut namanya ya karena ini sangat sensitif. Dia orang besar. Salah satu mursyid ini bilang seperti ini ke saya, kalau mursyidmu itu sudah kelihatan syariatnya tidak tampak dan kelihatan mohon maaf ya, hal-hal yang nyeleneh atau tak senonoh yang tak seharusnya ada pada jiwa mursyid, dan kamu sudah berbaiat sebagai murid, talak itu, perbarui baiatmu ke mursyid yang lain. Jadi ketika kita sudah tahu celah atau mohon maaf ya, aib atau keburukan seorang mursyid, segera talak baiat itu. Boleh kamu talak baiat? Karena saya bertemu dengan seorang mursyid ini dan ngobrol sarasehan seperti ini, yang ngomong boleh. Jadi baiatlah, memperbarui baiat ke mursyid yang lain yang menurut kamu itu lebih alim atau lebih paham tentang hal ini, lebih tidak seperti itulah. Nah, jadi thariqah ini kayaknya perlu dikaji ulang ya di Indonesia. Kan banyak yang mengkultuskan, oh ya, jangan itu guru saya, jangan disalahkan lah. Kalau salah ya salah. Iya kan, kayak memang fenomenanya seperti itu Gus ya. Banyak sekali terjadi oleh para murid-murid atau ikhwan thariqah dari apapun itu. Terkadang ya secara sengaja ataupun tidak disengaja. Akhirnya si murid terkadang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Memang semua dalam kehendak Allah, tanpa keinginan si murid mengetahui keburukan ataupun kesalahan dari guru mursyidnya. Ini banyak terjadi. Malah justru yang kita sedang bahas saat ini itu nampak dan jelas, Nyata. dan itu nyata, real adanya. Dan ternyata banyak juga terjadi, entah ini memang sudah menjadi didikan dari para murid-murid thariqah, begitu sudah berbaiat kepada mursyid, maka apapun yang dilakukan oleh guru mursyid sendikoh Selalu benar gitu ya. Jadi gini ya teman-teman, kita itu jangan sampai meninggalkan sifat manusiawi kita. Kita manusia, ya manusia, pokoknya kita khalifah lah di muka bumi ini. Semua kita itu manusia dan semua kita itu khalifah. Dan yang namanya manusia, semanusianya manusia, ini pasti bisa melakukan salah, pasti bisa salah, pasti punya masalah. Bukan kok semuanya benar. Yang semuanya benar, betul-betul benar, maksum, itu cuma Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Nabi Ibrahim, kakeknya Kanjeng Nabi, ini pernah melakukan kesalahan, apa? Berbohong. Siapa yang menghancurkan semua berhala-berhala ini? Oh, itu yang paling besar, ini bohong loh ini. Ini bohong. Nah, tapi mohon maaf, ini dalam konteks Nabi Ibrahim ini, kalau menurut saya nggak berbohong, tapi ngerjani, ngelabui musuh. Iya, mengelabui. Ya. Ini kan dia tidak jujur, tidak mau jujur, nggak mau kalau itu saya. Cuma tidak mengelabui. Nah, dia mengelabui. nah, sengaja kan. Dan ini mungkin ditiru oleh generasi-generasi yang seperti itu. Iya, nirunya kan ugal-ugalan kalau sekarang. Mengelabui murid-muridnya. Jadi banyak lanjut. saya temui, bukan hanya dalam konteks thariqah saja, tapi dalam dunia pesantren. Kalau sudah itu dari guru, mutlak semuanya benar, guru tidak boleh salah. Ini kacau kalau menurut saya.
Nah sebenarnya kita itu tidak ingin tahu kesalahan guru, dan kita selalu berdoa, Allahumma astur aiba syaikhi, Betul. ya Allah tutuplah aib guruku. Mm. Nah akan tetapi ya namanya manusia sih, Betul. manusia. Mohon maaf ya teman-teman, saya itu pernah melihat gurunya teman saya, bukan guru saya, gurunya teman saya ini kencing berdiri. Ya itu kan kencing itu privasi, sebenarnya tidak perlu saya ceritakan ya, tapi ya sudahlah, biarkan, untuk bukan guru saya, punya teman saya, tapi ditampakkan ke saya sedikit seperti itu. Jadi banyak sekali terjadi. Sudah, ojo melu-melu, jangan ikut-ikutan urusan dalam, itu urusan kiai kita. Sedangkan gurunya ini kadang-kadang ini, mohon maaf, sudah dia jadi guru, sifat nakalnya nampak. Orang yang tidak paham, tidak kuat dalam menjaga profilnya sebagai guru, maka dia akan memanfaatkan hal seperti Wirainya gitu kan ya. ya. Wah, aku sudah menjadi guru besar, Muridnya banyak. muridnya banyak, sudah Ikhwannya manut-manut banyak. lagi. Kamu kalau ingin sukses, sini 10 juta. Ya. Ini saya doakan cepat punya rumah, cepat punya istri cantik, kabul. Iya, ini Syekh, 10 juta Syekh. Ini bukan ini pemerasan ini namanya. Oke. Terus ada lagi yang seperti ini, mohon maaf ya teman-teman. Kamu kalau ingin jadi muridku, kamu masih ingin diakui sebagai alumni pondok ini, kamu jangan ikut-ikutan ormas yang memusuhi itu. Ini ada yang seperti itu. Oke. Iya. Nah, ada yang seperti itu. Padahal hati nurani manusia ini bebas mau memilih siapa. Hati nurani manusia ini bebas memilih siapa, dan itu tidak boleh diatur sebenarnya. Karena hak privasi manusia, hak pribadi manusia untuk memilih mana yang dia pilih. Akhirnya ketika ada muridnya ketahuan ikut organisasi itu, dikeluarkan dari alumni, tidak diakui sebagai sarjana. Iya. Guru kok gak mengakui muridnya, ini guru apa? Guru apa? Guru sudah mengajarkan ilmu ke beliau, sudah memberikan amanah ilmu ke beliau, ke muridnya, mentransfer amanah atau ilmu ke beliau. Kok kemudian amanah itu tidak mau diakui? Iya. Ini perlu dipertanyakan lagi ke guruannya, seperti itu. Terus ada lagi, mohon maaf, saya itu pernah mendengar salah satu makalah kiai di daerah Kediri. Ini kiai sepuh, saya nggak menyebut namanya juga. Ini ketika pengajian, ada pengajian di salah satu masjid di daerah Papar Kediri. Ini kalau tidak salah ini 2 tahun yang lalu lah, 2023 atau 2022, lupa saya. Itu pengajian Maulid Nabi di situ. Itu kiai sepuh itu bilang seperti ini. Imam Syafi'i saja mengatakan kepada murid-muridnya, kalau ijtihadku ini masih salah, tolong benarkan. Kalau ijtihadku ini masih salah, tolong benarkan. Tapi saya belum menemukan Imam Syafi'i ngomongnya di kitab apa. Bukan ucapan saya mengutip dari ucapan ulama sepuh, ulama ketika ada pengajian Maulid Nabi di daerah Papar Kediri tahun 2022 kalau nggak 2023. Ini membuktikan Imam Syafi'i ini masih mempunyai sifat mendahulukan sifat doifnya kepada muridnya, sifat lemahnya, meskipun kita semua paham lah ijtihadnya Imam Syafi'i ini sudah luar biasa sekali. Tapi dia merasa kalau tolong ya murid-muridku, mungkin kalau ijtihadku ini masih keliru, masih kurang pas, atau mungkin masih, tolong benarkan. Jadi kalau kita mengetahui guru kita salah, ingatkan. Ingatkan, kita sebagai murid adalah orang pertama dan orang yang paling hak untuk mengingatkan guru kita. Jangan sampai guru kita melakukan kesalahan berulang-ulang, malah orang lain yang mengingatkan. Loh, kita muridnya, kita orang yang paling berhak mengingatkan guru kita kalau guru kita salah. Loh, apunten Mbah Yai, misalnya, apunten Mbah Yai, itu bacanya itu rofa, harusnya tandanya dumah, itu bacanya dumah, itu kan rofa. Contoh dalam pas ngaji kitab lah, itu kan rofa, harusnya bacanya domah Mbah Yai. Oh iya. Nah kalau salah diingatkan, jangan kok rofa kok dibaca kasroh, kan jer. Jangan seperti itu. Kalau guru kita salah, kewajiban kita sebagai murid adalah mengingatkan guru kita. Ini bukan hanya untuk murid thariqah. Saya secara pribadi, kalau tahu murabbi saya, guru saya salah, saya berusaha sekuat mungkin
saya yang pertama kali mengingatkan, ngapunten Mbah Yai, niku kurang tepat. Bukan kok tahu guru saya salah terus saya membiarkan, wah Mbah Yai lah mungkin versinya enggak, saya enggak begitu. Kalau saya pribadi loh ya ini, kalau guru kita salah, tolong, kita adalah orang yang paling hak dan paling pantas dan paling wajib mengingatkan guru kita. Contoh kembali ke konteks tadi, ada kiai yang kalau kamu masuk ke organisasi itu kamu tidak akui sebagai muridku, jangan jadi alumni dan lain-lain. Nah kalau ada kiai yang bilang seperti itu, ya kasih masukanlah, Mbah Yai, hati nurani manusia itu hak pribadi masing-masing dengan Tuhannya. Bolehlah dia memilih organisasi apapun. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita memang harus menghormati guru, tapi jangan mengkultuskan guru kita itu maksum, semuanya benar. Ini kalau menurut saya ini sudah masuk ke konteks kafir ini sebenarnya. Kalau guru kita itu semuanya benar, kayak nabi aja guru kita. Guru kita juga manusia, bukan gurunya orang-orang yang bukan ya, tapi guru saya juga. Guru saya mengatakan guru saya juga manusia, bukan Tuhan, bukan nabi. Nah kalau wali wallahu a'lam. Nah, intinya guru saya itu masih bisa melakukan kesalahan, dan saya akan berusaha yang paling awal untuk mengingatkan kesalahan guru saya. Jadi enggak begitu, dulu itu Mbah Yai itu ngomongnya begini. Mbah Yai dulu itu nulis, ini yang sering saya temui di pondok-pondok ya, mohon maaf. Mbah Yai saya itu dulu nulis Sunan Giri itu ke Ahmad Khan Ba'alawi, Sunan Kalisong itu Ahmad Khan. Saya tidak berani, ini nanti soal adab sama guru saya. Nah, kembali ke konteks yang tadi, gurumu juga manusia, gurumu juga bisa salah, gurumu juga bisa ditipu, gurumu juga bisa menipu. Kalau tahu ini salah, ini ditipu oleh Belanda, ditipu oleh antek-anteknya, kamu sebagai murid adalah orang yang paling berhak mengingat hal itu. Maka kalau guru punya silsilah misalnya tadi ke Sunan Giri, luruskan Sunan Giri itu bukan keturunan Ahmad Khan, Sunan Giri itu keturunan Syabul Qadir Jailani. Mau ngomong ke dalam, ya ini masih salah, yang benar itu seperti ini. Saya bukan mengunggulin jenengan, tapi hasil dari penelusuran atau seperti ini loh Mbah Yai. Nah, ini sering terjadi dalam hal silsilah sebenarnya yang saya temui. Seperti itu kurang lebih. Cukup panjang dan cukup banyak yang bisa kita ambil dari apa yang Gus Islah jabarkan dari awal sampai akhir, baik itu yang masalah dengan Teguh Qori ataupun dengan pendiri Jatma, ya, ini banyak sekali yang harus kita bisa ambil manfaatnya dan bisa kita sampaikan kembali kepada saudara-saudara. Mungkin untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dulu, Gus. Siap. Terima kasih sekali atas segala obrolan, masukan, saran, dan kritik. Semoga tentunya ini adalah membawa manfaat untuk kita semua, untuk pribadi kita masing-masing, dan juga untuk saudara-saudara kita yang melihat, menonton, menyimak obrolan melalui channel Ngaso Ngopi Ngaji. Terima kasih sekali lagi Gus. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, amin. dalam memperjuangkan li'i'la'i kalimatillah dari sisi apapun. Amin. Dan segera bisa menikah. Gitu. Jodohnya sudah ada, insya Allah. Sudah ada, Tinggal tapi belum menikahnya ketemu. saja. Sudah ada, kalau sudah ada pasti ketemu dong. kapan? Ya, tinggal menikahnya saja. Betul. Ya tinggal ini cari modal untuk nikah. Tinggal menunggu tanggal mainnya. Iya. Tanggal mainnya. Oke, alhamdulillah kita. Kalau memang seperti itu kita ya ikut bergembira, berbunga-bunga. Kalau memang ini betul, bukan hoax ya. Biasanya kalau masalah itu biasanya beliau ini suka bersandar ya. Entah saat ini kita tidak tahu. Oke lah, tidak berlama-lama karena kita di penghujung acara obrolan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala ucapan yang kurang bisa diterima ataupun menyinggung perasaan para pemirsa. Tidak lain dan tidak bukan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan yang terbaik untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.